Rantai berkarat itu mengerat dalam, meninggalkan luka menganga di tempat dulu bulu pernah tumbuh. Mata rantai logam berderak pelan saat German Shepherd itu menggunakan sisa kekuatannya untuk mengangkat kepalanya. Mendengar suara roda mendekat, Jack Martin merasakan napasnya tercekat. Saat mata mereka bertemu di seberang lapangan terbuka, sepasang mata meredup karena kepasrahan, sepasang lainnya membesar karena mengenali kerapuhan yang sama. Tulang rusuk anjing itu menonjol seperti jari-jari kejam di balik bulu kusut. Namun, sesuatu masih berkedip di mata kuning itu. "Siapa yang melakukan ini padamu?" bisik Jack, tangannya yang kapalan mencengkeram sandaran kursi roda hingga buku-buku jarinya memutih. Ironi itu tak luput darinya. Seorang pria yang tak bisa berjalan, mencoba menyelamatkan seekor anjing yang hampir tak bisa berdiri. Rantai itu tampak sangat berat, gemboknya tak terjangkau dari posisinya yang duduk. Tetapi pada saat itu, saat anjing itu mengeluarkan rengekan yang seolah membawa beban ribuan pengkhianatan, Jack membuat janji diam-diam. Makhluk ini tak akan mati sendirian dan terlupakan di hutan, tidak selama dia masih memiliki napas di paru-parunya dan kekuatan di lengannya. Tak satu pun dari mereka yang mungkin tahu bahwa pertemuan kebetulan di jalan belakang Texas yang berdebu ini pada akhirnya akan menyelamatkan bukan hanya satu nyawa, tetapi ratusan, dan selamanya mengubah arti kata penyelamatan bagi seluruh komunitas. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar, beserta kota tempatmu menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Jauh sebelum kursi roda mendefinisikan keberadaannya, Sersan Jack Martin dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dengan anjing pekerja militer. Pada usia 32 tahun, dia menjadi pawang andalan di unitnya, orang yang bisa menenangkan Belgian Malinois yang paling gelisah atau mengarahkan German Shepherd yang paling keras kepala hanya dengan beberapa bisikan dan gerakan tangan yang halus. Sesama tentaranya biasa bercanda bahwa Jack pasti dibesarkan oleh serigala, karena anjing secara naluriah mempercayainya. Sebenarnya, kakeknya lah, seorang veteran Vietnam tua yang melatih anjing polisi setelah perang, yang telah menunjukkan kepada Jack cara berbicara bahasa diam anjing. "Anjing tak peduli dengan medali atau pangkatmu," kata kakeknya. "Mereka hanya peduli apakah hatimu berdetak jujur." Hati Jack telah berdetak jujur selama 9 tahun pengabdian yang terhormat melalui 3 tur di Afghanistan, hingga hari Selasa yang terik itu di Provinsi Kandahar. Itu terkubur dalam, tak terdeteksi bahkan oleh anjing pelacak bom. Dalam kilatan putih panas yang menyusul, Jack kehilangan 2 saudara seperjuangan, karirnya, dan kemampuan menggunakan kakinya. Apa yang tak bisa diambil oleh ledakan, pada akhirnya dilakukan oleh kesedihan. Sarah, kekasih masa SMA-nya dan istrinya selama 7 tahun, telah mendukungnya melalui 6 bulan rehabilitasi yang melelahkan, senyumnya tak pernah goyah, bahkan saat lingkaran hitam terbentuk di bawah matanya. "Kita akan melewati ini," janjinya, meremas tangannya. "Kita akan mendapatkan German Shepherd yang selalu kita bicarakan setelah kita menetap." Tetapi tekanan merawat seorang pria yang lumpuh merusak sesuatu dalam dirinya juga. Setahun tepat setelah Jack pulang, jantung Sarah berhenti berdetak saat dia tidur, kondisi yang tak terdiagnosis yang telah mengintai diam-diam selama bertahun-tahun. Pada usia 41 tahun, Jack tinggal sendirian di kabin yang dapat diakses kursi roda di ujung antah berantah di pedesaan Texas. Hari-harinya mengikuti rutinitas tanpa warna yang sama, kopi saat fajar, latihan terapi fisik yang masih dia lakukan dengan presisi militer, buku untuk mengisi sore hari, kesunyian, dan panggilan sesekali dari konselor VA-nya. Dia menghindari kota jika memungkinkan, bosan dengan lirik kasihan. Tetangga terdekatnya tinggal 2 mil di jalan berdebu, yang sangat cocok untuk Jack. Isolasi itu bukanlah kesepian, katanya pada dirinya sendiri. Itu adalah kedamaian. Tetapi ruang kosong di dadanya tempat dulu tujuan hidup menceritakan kisah yang berbeda, kisah yang dia tolak untuk didengar sampai hari dia mengambil jalan setapak tua di dekat hutan dan mendengar suara yang akan menghancurkan kesunyian yang telah dia bangun dengan hati-hati. Matahari menggantung tanpa ampun di langit Texas siang itu, memanggang bumi hingga panas memancar dari aspal retak County Road 22. Lengan Jack terasa terbakar saat mereka memutar roda kursinya di sepanjang rute biasanya. Keringat menetes di punggungnya dan membasahi kemeja katunnya. Dia telah memulai perjalanan harian ini 6 bulan lalu atas desakan terapis fisiknya. Hanya karena kakimu tidak berfungsi, bukan berarti seluruh dirimu boleh menyerah, Sersan. Hari ini dia mendorong dirinya lebih jauh dari biasanya, mengikuti jalan setapak tua yang membatasi tepi Mason Woods, sepetak pohon ek dan pinus lebat yang menandai batas timur propertinya. Jack berhenti untuk menyesap dari botol airnya, mendengarkan jangkrik berteriak dari puncak pohon. Di Afghanistan, dia telah belajar membedakan antara suara gurun biasa dan suara yang menandakan bahaya. Naluri yang sama membuatnya membeku sekarang, botol setengah jalan ke bibirnya.
Di bawah paduan suara serangga dan gemuruh pesawat penabur yang jauh, dia mendengar sesuatu yang lain. Samar, putus asa, dan sangat tidak pada tempatnya. Rengekan diikuti oleh gonggongan serak yang tercekat. "Halo?" panggil Jack. Suaranya mengejutkan sepasang burung kardinal dari semak terdekat. Suara itu datang lagi, lebih lemah, kali ini dari suatu tempat di hutan di sebelah kirinya. Jack mengamati tanah yang tidak rata antara jalan setapak dan garis pepohonan, menghitung risiko. Roda segala medan di kursinya dapat menangani beberapa medan yang kasar, tetapi tanah berpasir dan akar yang terbuka akan menjadi tantangan. Namun, suara itu menariknya seperti tarikan fisik. "Tunggu," gumamnya, meskipun kepada siapa dia tidak yakin. Dengan gerakan yang terlatih, Jack mengunci remnya, meraih ransel kecil yang tergantung di kursinya, dan mengeluarkan tongkat hiking yang dapat dilipat yang dia simpan untuk keadaan darurat, menggunakannya sebagai pengungkit. Dia keluar dari jalan setapak dan masuk ke bayangan belang-belang hutan. Perjalanan itu lambat, setiap kaki kemajuan diperoleh melalui gigi yang terkatup dan otot yang terbakar. 2 kali rodanya tersangkut akar yang terbuka, hampir membuatnya terbalik ke samping. Suara itu semakin keras, membimbingnya maju sampai dia menerobos ke lapangan kecil dan melihatnya. Pemandangan yang menghentikan napasnya dan membuat jantungnya berdebar kencang di dadanya. Seekor German Shepherd tergeletak pingsan di dasar pohon ek besar, bulunya kusam karena kotoran dan kelalaian. Sisi tubuh anjing itu naik turun dengan napas yang berat, setiap tarikan napas adalah perjuangan yang nyata. Tetapi rantailah yang membuat perut Jack mual. Mata rantai tebal kelas industri melilit leher hewan itu, diamankan dengan gembok berkarat ke tiang logam yang ditancapkan dalam-dalam ke tanah. Rantai itu telah membentuk ram mengerikan dari daging mentah di tempat bulu dan kulit telah tergosok, menarik lalat yang tidak lagi memiliki energi untuk dihentikan oleh anjing itu. "Ya Tuhan," bisik Jack, suaranya serak karena terkejut. Telinga anjing itu berkedut mendengar suara itu dan mengangkat kepalanya sedikit. Matanya mendung karena rasa sakit tetapi masih cukup waspada untuk mengenali kehadiran Jack. Hewan itu tidak bergerak untuk menggeram atau mundur, baik karena terlalu lemah atau entah bagaimana merasakan tidak ada ancaman. Jack memindai lapangan terbuka mencari tanda-tanda siapa yang mungkin melakukan ini. Tidak ada bangunan di dekatnya, tidak ada jalan setapak yang mengarah ke perkemahan atau tempat tinggal. Siapapun yang merantai anjing ini di sini telah melakukannya dengan maksud untuk meninggalkannya hingga mati perlahan dan menyakitkan, cukup jauh dari jalan setapak sehingga tangisannya tidak akan terdengar. "Kamu baik-baik saja sekarang," kata Jack lembut, mendorong kursinya lebih dekat sampai dia berada tepat di luar jangkauan rantai. "Aku akan mengeluarkanmu dari sini." Anjing itu memperhatikannya dengan mata waspada tetapi tidak mengeluarkan suara saat Jack menilai situasinya. Gembok itu akan membutuhkan pemotong baut, yang tidak dia miliki. Tiang itu tertancap terlalu dalam untuk ditarik dengan tangan, terutama dari posisinya yang duduk. Rantai itu sendiri mungkin menjadi titik terlemah, tetapi bahkan itu akan membutuhkan peralatan. Jack memeriksa arlojinya, pukul 3:45 sore, setidaknya 4 jam siang hari tersisa. Rumahnya berjarak 2 menit dari jalan setapak. Dia bisa sampai ke sana dan kembali dengan persediaan sebelum gelap, tetapi itu berarti meninggalkan anjing itu sendirian. "Aku akan kembali," janji Jack, meraih botol airnya dan batang protein yang dia bawa di ranselnya. Dia menuangkan air ke tutupnya, menempatkannya tepat dalam jangkauan anjing itu, lalu mematahkan sepotong kecil batang protein dan meletakkannya di dekatnya. "Bertahanlah, sobat." Saat Jack berbalik untuk pergi, anjing itu mengeluarkan rengekan lembut yang seolah menggemakan keraguan di hati Jack sendiri. Apakah hewan itu akan percaya bahwa manusia ini, tidak seperti yang terakhir, akan kembali? Beban tanggung jawab itu menimpa bahu Jack saat dia bermanuver kembali melalui hutan, tekadnya tumbuh dengan setiap putaran rodanya. Dia tidak akan menjadi pengkhianatan lain dalam kehidupan anjing ini. Apapun yang diperlukan, dia akan kembali. 72 jam pertama sangat kritis. Jack berhasil kembali ke lapangan terbuka dengan pemotong baut yang diikatkan di kursinya, membebaskan German Shepherd itu, tepat saat senja melukis langit dengan nuansa oranye yang semakin dalam. Perjalanan kembali ke kabinnya sangat berbahaya, anjing itu terlalu lemah untuk berjalan. Jack berjuang untuk menyeimbangkan kedua berat badan mereka saat dia memposisikan hewan itu di pangkuannya. Pada saat mereka mencapai berandanya, lengan Jack gemetar karena kelelahan dan bintik-bintik hitam menari di tepi penglihatannya. Dia telah mengubah ruang makan yang jarang digunakan menjadi ruang pemulihan sementara, meletakkan handuk dan selimut tua untuk membuat tempat tidur yang lembut di dekat kompor kayu. Anjing itu, laki-laki, Jack temukan selama pemeriksaan lembut, tidak melawan saat Jack membersihkan lukanya dengan air hangat dan antiseptik.
Dia tidak bergeming ketika Jack dengan hati-hati memotong bulu yang kusut atau mengoleskan salep antibiotik ke luka mentah di lehernya. Dia hanya memperhatikan Jack dengan mata kuning itu, tidak percaya atau takut, seolah menyimpan penilaian tentang manusia baru ini yang berbicara dengan nada rendah dan mantap. "Kamu aman sekarang?" Jack mengulangi sepanjang malam pertama itu, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada anjing itu. Dia menelepon dokter hewan terdekat, yang tidak bisa melakukan kunjungan rumah sampai pagi tetapi telah menasihati tentang perawatan segera melalui telepon. Jaga dia tetap hangat, coba buat dia minum, tetapi jangan paksa makan jika dia belum siap. Jack tidur di sofa malam itu, bangun setiap jam untuk memeriksa teman barunya. Di pagi hari, anjing itu hampir tidak bergerak, menerima air dari mangkuk dangkal yang Jack pegang di bawah moncongnya tetapi menolak makanan yang ditawarkan. Dr. Reeves, seorang dokter hewan desa berambut abu-abu yang telah merawat hewan di daerah itu selama 30 tahun, tiba tepat setelah pukul 9. Malnutrisi parah, dehidrasi, luka yang terinfeksi, katanya setelah pemeriksaannya, tetapi tidak ada tulang yang patah dan giginya dalam kondisi yang layak untuk apa yang telah dialaminya. Seseorang memiliki anjing ini dengan benar pada suatu saat sebelum meninggalkannya. Dia meninggalkan antibiotik, makanan khusus untuk pengenalan kembali kebiasaan makan, dan peringatan lembut. Pemulihan fisik akan memakan waktu berminggu-minggu, Sir San Martin. Pemulihan emosional, yah, itu masalah lain sama sekali. Jangan terlalu berharap terlalu cepat. Jack mengangguk, memahami dengan sangat baik bagaimana trauma bertahan lama setelah luka fisik sembuh. Dia telah melihat tentara kembali dari pertempuran secara fisik utuh tetapi berongga di dalam. Sama seperti dia telah melihat orang lain dengan cedera yang menghancurkan mempertahankan semangat yang tak terpatahkan. Anjing ini, yang masih belum diberi nama karena Jack ragu-ragu untuk memaksakan identitas terlalu cepat, tampaknya berada di suatu tempat di antaranya. Ada kerusakan, tentu saja, tetapi juga martabat yang tenang dalam cara dia menahan perawatannya. Pada hari kelima, anjing itu mulai makan sedikit dari tangan Jack, meskipun dia akan berhenti jika Jack melakukan kontak mata langsung selama pemberian makan. Kemajuan datang dalam peningkatan kecil. Pada hari ketujuh, Jack memperhatikan anjing itu melacak gerakannya di sekitar ruangan. Pada hari ke-9, dia melihat kibasan ekor singkat ketika Jack masuk dengan sarapan. Pada hari ke-12, anjing itu bergeser sedikit untuk memberi ruang ketika Jack duduk di lantai di sampingnya untuk membaca dengan suara keras dari salinan usang The Old Man and the Sea. "Kau tahu," kata Jack kepada anjing itu selama salah satu sesi membaca ini, "aku mungkin harus memberimu nama. Tidak bisa terus memanggilmu sobat atau teman. Akan membantu dengan pelatihan juga, setelah kau lebih kuat." Telinga anjing itu terangkat sedikit mendengar suara Jack, tetapi dia tidak memberikan pengakuan lain. Jack memperhatikannya dengan saksama. "Bagaimana kalau Ranger, nama militer untuk pria terhormat sepertimu?" Ranger anjing itu berkedi perlahan, yang Jack pilih untuk diartikan sebagai persetujuan. Malam itu, Jack mendorong kursinya ke dapur untuk menyiapkan makan malam dan, untuk pertama kalinya, mendengar suara klik lembut kuku di atas kayu keras yang mengikutinya. Dia tidak berbalik segera, takut menakut-nakuti bayangannya, tetapi detak jantungnya meningkat dengan sesuatu yang belum dia rasakan selama bertahun-tahun, pencapaian. Seiring berlalunya minggu, sebuah rutinitas berkembang di antara mereka. Pagi hari dimulai dengan latihan terapi fisik Jack, di mana Ranger akan memperhatikan dengan penuh perhatian dari tempat tidurnya. Sarapan menyusul kemudian perjalanan singkat ke beranda tertutup, jika cuaca memungkinkan. Kekuatan Ranger kembali secara bertahap, bulunya mendapatkan kembali kilaunya, luka di lehernya sembuh menjadi pita jaringan parut yang akan selalu menandai jalannya. Jack mendapati dirinya berbicara lebih banyak daripada yang dia lakukan selama bertahun-tahun, menceritakan kegiatannya, berbagi kenangan, bahkan membahas buku-buku yang sedang dibacanya. "Sarah akan menyukaimu," kata Jack kepada Ranger suatu malam saat mereka duduk menyaksikan matahari terbenam dari beranda. Itu adalah pertama kalinya dia mengucapkan nama istrinya dengan suara keras dalam beberapa bulan. "Dia selalu menginginkan German Shepherd," katanya. "Mereka memiliki mata yang jujur." Kepala Ranger sedikit miring seolah mempertimbangkan informasi ini. "Dia benar tentang itu," tambah Jack lembut. Transformasi itu tidak hanya pada Ranger. Jack juga memperhatikan perubahan pada dirinya sendiri, terlalu halus pada awalnya, kemudian tak terbantahkan. Dia mulai menyetel alarm lagi, sesuatu yang telah dia tinggalkan setelah terlalu banyak hari tanpa alasan untuk bangun. Dia mendapati dirinya merencanakan perbaikan properti dengan memikirkan Ranger, area berpagar tempat dia bisa berlari, jalan yang dapat diakses dengan aman tempat kursi Jack bisa mengikuti. Yang paling mengejutkan adalah kesadaran bahwa dia mulai memesan bahan makanan selama 2 minggu ke depan alih-alih kehidupan sehari-harinya yang biasa.
Pencerahan itu datang pada suatu minggu pagi, tepat 1 bulan setelah dia menemukan Ranger di hutan. Jack telah mendorong dirinya ke beranda dengan kopinya, menyaksikan Ranger menjelajahi halaman depan. Sekarang cukup aman untuk bergerak keluar dari sekitar Jack, tetapi masih memeriksa kembali secara teratur dengan pandangan sekilas. Gerakan anjing itu hati-hati tetapi bertujuan. Rasa ingin tahunya kembali saat rasa takut mereda. Mendapatkan kembali hidupmu, gumam Jack, inci demi inci, dan pada saat itu paralel itu mengejutkannya dengan kekuatan wahyu. Begitu juga dia. Setiap hari merawat Ranger telah menarik Jack lebih jauh dari keberadaan terpencil yang telah dia bangun. Setiap kemenangan kecil dalam pemulihan anjing itu menjadi kemenangannya juga. Ruang kosong di dadanya, tempat dulu tujuan hidup, tidak lagi terlalu kosong. Jack meletakkan cangkir kopinya, sebuah keputusan mengkristal dalam benaknya. Mereka berdua adalah penyintas, berdua membawa luka, terlihat dan tidak terlihat. Tetapi mungkin mereka tidak hanya bertahan lagi. Mungkin bersama-sama mereka mulai membangun kembali sesuatu yang tampak luar biasa seperti masa depan. Saat musim panas memberi jalan ke musim gugur, Jack mendapati dirinya menjangkau kenangan yang telah lama disimpan. Metode pelatihan kakeknya kembali kepadanya dalam fragmen, pengulangan yang sabar, perintah yang jelas, dan di atas segalanya, saling menghormati antara pawang dan anjing. Jack memulai dengan sederhana, mengajari Ranger perintah dasar seperti duduk, diam, dan kemari. Tidak seperti anjing pekerja militer yang Jack bantu latih yang belajar melalui regimen terstruktur yang dirancang untuk zona perang, Ranger membutuhkan pendekatan yang lebih lembut. Trauma masa lalunya membuatnya gelisah di sekitar gerakan tiba-tiba atau suara keras, tetapi kecerdasannya tak salah lagi. Anak baik, puji Jack saat Ranger berhasil mengambil bola yang dilempar untuk pertama kalinya, menjatuhkannya dengan hati-hati ke pangkuan Jack alih-alih ke tanah. Kau menangkap lebih cepat daripada kebanyakan anjing yang pernah bekerja sama denganku. Ekor Ranger bergoyang sebagai tanggapan, gerakannya lebih kuat dan lebih percaya diri daripada di hari-hari awal itu. Bekas luka di lehernya tetap ada, tetapi bulunya telah mendapatkan kembali kilaunya, hitam dan coklat mengkilap yang bersinar tembaga di bawah sinar matahari Texas. Jack mendokumentasikan sesi pelatihan mereka di buku catatan, mencatat kemajuan dan kemunduran Ranger dengan presisi metodis dari hari-hari militernya. Suatu malam, saat meninjau catatannya, Jack mendapat wahyu. Kau tahu apa, sobat? Kau tidak hanya belajar perintah, kau melakukan hal-hal yang benar-benar bisa membantuku. Dia mendorong dirinya ke laptopnya dan menghabiskan berjam-jam meneliti pelatihan anjing layanan, menemukan bahwa banyak perilaku alami Ranger dapat dibentuk menjadi pekerjaan asisten. Dengan tujuan yang diperbarui, Jack menyesuaikan pelatihan mereka. Dia mengajari Ranger untuk mengambil barang-barang yang jatuh, kunci, pena, remote control yang terus-menerus meluncur dari pangkuan Jack. Dia memperkenalkan bel kecil yang bisa dicium Ranger untuk memberi sinyal ketika dia perlu pergi keluar, lalu memperluas konsep ini ke alat komunikasi lainnya. Pada bulan Oktober, Ranger dapat membuka pintu kulkas menggunakan tali, menarik, membawakan Jack teleponnya ketika berdering, dan bahkan membantu menarik sepatunya di malam hari. Ini bukan pelatihan anjing layanan resmi, jelas Jack kepada konselor VA-nya selama panggilan video. Tapi dia membuat hidupku lebih mudah setiap hari. Konselor, Dr. Peterson, segera memperhatikan perubahan pada Jack, animasi dalam suaranya, cara dia mempertahankan kontak mata alih-alih memalingkan muka, rencana yang dia gambarkan untuk pelatihan di masa depan. Kau terlihat baik, Jack, katanya. Kemitraan ini tampaknya bermanfaat bagi kalian berdua. Jack mengangguk, memperhatikan Rangernya berbaring di dekatnya. Dia sedang menyembuhkan, dan kurasa mungkin aku juga. Rutinitas damai mereka mengalami gangguan pertamanya pada suatu pagi yang dingin di bulan November. Jack dan Ranger kembali dari perjalanan harian mereka ke kotak surat ketika sebuah truk pickup berlumpur menderu menyusuri jalan berkerikil, berhenti dengan menderit di samping mereka dalam awan debu. Bill Thompson, pemilik properti terdekat, 2 mil di jalan itu, menjulurkan kepalanya dari jendela dengan cemberut terukir di wajahnya yang berkerut. Itu anjingmu? Tanyanya tanpa basa-basi, mengarahkan jempolnya ke arah Ranger yang telah memposisikan dirinya secara protektif di antara truk dan kursi roda Jack. Ya, dia milikku, jawab Jack dengan tenang, meletakkan tangan yang menenangkan di punggung Ranger. Bill meludahkan aliran air tembakau ke tanah. Yah, kurung dia. Kutemukan 2 ayamku mati pagi ini. Sepertinya ulah anjing. Jack merasakan otot-otot Ranger menegang di bawah telapak tangannya. Itu tidak mungkin. Ranger tidak pernah keluar dari pandanganku selama berbulan-bulan. Dia pasti tidak berkeliaran bebas di malam hari.
German Shepherd, kan? Mata Bill menyipit. Kulihat jejaknya. Anjing besar. Ada coyote di seluruh hutan ini, bantah Jack, menjaga suaranya tetap tenang meskipun amarahnya meningkat. Dan Ranger tinggal di rumah bersamaku. Ekspresi Bill menjadi gelap. Dengar di sini, Martin. Aku tahu kau punya masalah karena terkurung di kursi itu dan semua itu, tapi itu tidak memberimu izin untuk membiarkan hewan berbahaya berkeliaran. Daerah itu punya hukum tentang tali. Ranger terlatih dan terkendali, kata Jack, sikap militernya menegaskan dirinya saat dia menegakkan tubuh di kursinya. Dan dia tidak membunuh ayammu. Kita lihat saja nanti, gumam Bill, memindahkan truknya ke gigi. Pengendali hewan menganggap serius keluhan ini. Orang dalam kondisimu mungkin seharusnya tidak memiliki binatang seperti itu. Bagaimanapun, dengan semprotan kerikil, truk itu berakselerasi pergi, meninggalkan Jack dan Ranger dalam awan debu yang mengendap. Malam itu, Jack memeriksa ulang setiap pintu dan jendela sebelum tidur, meskipun dia tahu Ranger tidak mungkin menyelinap keluar. Tuduhan itu mengganggunya lebih dalam daripada yang ingin diakui. Kata-kata Bill telah menyentuh saraf yang sensitif. Saran bahwa kecacatannya membuatnya menjadi wali yang tidak layak untuk Ranger, bahwa ikatan yang telah mereka bangun entah bagaimana berbahaya atau tidak bertanggung jawab. Tidak bisa tidur, Jack membuka laptopnya dan mulai mengetik, memasukkan konfrontasi hari itu ke dalam kata-kata. Dia menggambarkan menemukan Ranger, penyembuhan bertahap mereka bersama, dan ancaman yang sekarang menggantung di atas mereka. Menulis selalu membantunya memproses pikirannya selama penempatan yang sulit, dan kebiasaan itu kembali secara alami. Ketika dia selesai, dia ragu-ragu hanya sebentar sebelum membuat blog sederhana. Dia memberi judul, Post and Purpose, dan menerbitkan entry tersebut. Aku tidak berharap siapapun membaca ini, katanya kepada Ranger, yang telah bersandar di kursi rodanya, tetapi rasanya senang untuk mengungkapkannya. Yang mengejutkan Jack, postingannya menerima 3 komentar pada pagi hari, satu dari sesama veteran yang juga menemukan penyembuhan melalui teman hewan, yang lain dari seorang wanita setempat yang menawarkan dukungan terhadap si pemarah tua Thompson, dan yang ketiga dari seseorang yang melatih anjing layanan secara profesional, menawarkan saran dan dorongan. Jack menanggapi setiap komentar, dan pada akhir minggu dia telah menulis 2 entry lagi dan mendapatkan pengikut kecil. Saat November berubah menjadi Desember, Bill Thompson menepati ancamannya. Seorang petugas pengendali hewan bernama Deborah Martinez muncul di pintu Jack, memegang papan klip, menjelaskan bahwa dia perlu menyelidiki keluhan tentang anjing yang agresif. Jack mempersilakannya masuk, mempertahankan ketenangannya saat dia menjelaskan sejarah Ranger dan regimen pelatihannya. Ranger, merasakan pentingnya momen itu, menunjukkan sopan santun yang sempurna, duduk dengan tenang di sisi Jack sepanjang wawancara. Aku telah melakukan pekerjaan ini selama 15 tahun, kata Deborah, akhirnya menyisihkan papan klipnya. Aku tahu anjing yang berbahaya ketika aku melihatnya. Hewan ini bukan ancaman. Dia mencondongkan tubuh untuk melihat lebih dekat bekas luka di leher Ranger. Bahkan, jika kau pernah menemukan siapa yang melakukan ini padanya, aku ingin mengajukan tuntutan sendiri. Kelegaan menyelimuti Jack, tetapi itu berumur pendek. Meskipun keluhan resmi dibatalkan, Bill Thompson membawa keluhannya ke publik, berbicara di pertemuan Dewan Kota tentang hewan yang tidak diatur dan perlakuan khusus untuk para veteran. Surat kabar lokal memuat artikel kecil tentang perselisihan itu, mengutip kekhawatiran Bill tentang keamanan. Pembaca blog Jack membengkak sebagai tanggapan. Grup dari daerah tetangga membagikan postingannya, dan saluran berita lokal menghubunginya untuk wawancara. Awalnya enggan, Jack setuju setelah Dr. Peterson menyarankan itu mungkin membantu veteran lain melihat kemungkinan untuk pemulihan mereka sendiri. Segmen 3 menit itu ditayangkan pada Kamis malam, menunjukkan Jack dan Ranger mendemonstrasikan rutinitas pelatihan mereka dan membahas bagaimana mereka telah menyelamatkan satu sama lain. Sebelum Ranger, kata Jack kepada reporter, menatap langsung ke kamera, aku ada, tidak hidup. Tanggapan itu langsung dan luar biasa. Kotak masuk Jack dipenuhi dengan pesan dari para veteran yang berbagi perjuangan mereka sendiri, dari pelatih anjing yang menawarkan bantuan, dari anggota masyarakat yang menjanjikan dukungan terhadap apa yang mereka lihat sebagai kampanye tidak adil Bill Thompson. Sebuah perusahaan perlengkapan hewan peliharaan mengirimkan paket peralatan berkualitas tinggi. Seorang tukang kayu menawarkan diri untuk membangun peralatan pelatihan yang dapat diakses di halaman Jack. Sebuah klinik hewan menawarkan perawatan gratis untuk Ranger. Yang paling mengejutkan adalah email dari Dr. Alan Winters, direktur program yang memasangkan anjing layanan dengan veteran yang menderita PTSD dan cacat fisik. Ceritamu beresonansi dengan banyak peserta kami, tulisnya.
Apakah kau bersedia berbagi pengalamanmu di lokakarya kami berikutnya? Banyak veteran ragu-ragu untuk menerima hewan layanan. Mendengar dari seseorang yang menemukan jalan mereka ke kemitraan ini secara organik mungkin membantu. Jack menatap layar, konflik berkecamuk di dalam dirinya. Berbicara di depan umum tidak pernah menjadi keahliannya, dan pikiran untuk menghadapi ruangan yang penuh dengan orang asing yang berbagi kerentanannya, rasa sakitnya, pendakiannya yang lambat kembali dari keputusasaan, membuat mulutnya kering. Namun, dia tidak dapat menyangkal tarikan tujuan, kemungkinan bahwa perjalanan Jack dan Ranger dapat menerangi jalan bagi orang lain yang masih tersesat dalam kegelapan. Bagaimana menurutmu, Nak? Tanyanya kepada Ranger, yang menyandarkan kepalanya di lutut Jack dan menatap dengan mata kuning yang mantap itu. Haruskah kita mengungkap diri kita di luar sana? Jawabannya datang dalam bentuk peringatan pesan baru, komentar pribadi di blognya dari seorang sersan marinir yang menggambarkan malam-malam yang dihabiskan untuk merenungkan bunuh diri, sampai dia membaca tentang Jack dan Ranger dan memutuskan untuk mengunjungi tempat penampungan setempat. Hanya untuk melihat, dia melampirkan foto dirinya duduk di samping campuran pitbull bertelinga satu, keduanya tampak ragu-ragu penuh harapan. Tenggorokan Jack tercekat saat dia mengetik balasannya. Terkadang, jiwa yang tepat menemukanmu saat kalian berdua paling membutuhkannya. Selamat atas perjuangan barumu, sobat. Kemudian, beralih ke email Dr. Winter, dia menulis, Rain dan saya akan merasa terhormat untuk berpartisipasi. Mohon beritahu kami detailnya. Saat musim dingin tiba di pedesaan Texas, rutinitas Jack dan Ranger berkembang dengan kehadiran pengunjung tetap, tukang kayu yang membangun peralatan pelatihan, seorang pelatih lokal yang sukarela membantu Jack menyempurnakan tekniknya, bahkan seorang pembuat film yang mendokumentasikan kisah mereka untuk film pendek tentang veteran dan penyembuhan. Setiap pengunjung mengomentari hubungan istimewa antara manusia dan anjing, komunikasi halus yang telah berkembang di antara mereka, bagaimana Ranger tampaknya mengantisipasi kebutuhan Jack sebelum dia mengungkapkannya. Ini bukan mistis, jelas Jack kepada pembuat film saat mereka menyaksikan Ranger mengambil sarung tangan Jack yang terjatuh tanpa diperintah. Ini adalah kepercayaan dan perhatian, dia mengawasi saya seperti saya mengawasinya. Kami selaras satu sama lain. Keselarasan ini diuji sepenuhnya. Suatu malam Januari yang pahit, Jack terbangun karena Ranger mencakar bahunya dengan gigih, merengek dengan urgensi yang tidak biasa, linglung dan disorientasi. Ed! Jack meraih lampu di samping tempat tidur, tetapi gonggongan Ranger semakin panik, giginya dengan lembut menutup lengan baju Jack dan menariknya. Ada apa, Nak? Tanya Jack, yang sekarang sepenuhnya terjaga dan sadar bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Udara terasa aneh, bukan hanya dingin tetapi juga pedas. Saat Jack menarik dirinya ke kursi rodanya, dia melihat kabut tipis di dekat langit-langit, asap. Adrenalin membanjiri dirinya saat dia mengikuti Ranger, yang membawanya bukan ke arah pintu depan tetapi ke sumbernya. Stop kontak di ruang tamu tempat kabel tua telah memicu dan membakar panel kayu. Api sudah merambat ke arah tirai, kayu kabin yang sudah tua dengan cepat terbakar. Pikiran Jack berlomba-lomba mencari pilihan saat dia meraih teleponnya untuk menghubungi 911. Pemadam kebakaran setidaknya 20 menit lagi. Pada saat itu, seluruh tempat bisa dilalap api. Dia memiliki alat pemadam api di dapur, tetapi api sudah menyebar terlalu cepat sehingga tidak akan banyak berpengaruh. Kita harus keluar, katanya kepada Ranger, suaranya mantap, meskipun rasa takut berdebar di dadanya. Sekarang, saat asap semakin tebal di sekitar mereka, Jack menghadapi kenyataan mengerikan dari situasinya. Pintu depan adalah yang terdekat, tetapi api menyebar ke arah itu. Pintu belakang mengarah ke beranda dengan jalan landai, rute pelarian terbaik mereka, tetapi itu berarti menavigasi melalui rumah yang semakin dipenuhi asap. Jack menarik bajunya menutupi hidung dan mulutnya, menurunkan dirinya ke kursi roda agar tetap berada di bawah asap terburuk dan mulai bergerak menuju pintu keluar belakang. Ranger tetap dekat, tubuhnya menekan kursi roda seolah membantunya memandu melalui ruangan yang semakin gelap. Mata Jack terasa perih, paru-parunya terasa terbakar dan tata letak rumahnya yang familiar telah menjadi labirin yang berbahaya. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu belakang, jari-jari Jack yang gemetar meraba-raba kunci, detik-detik berharga berlalu saat deru api semakin keras. Kemudian hujan. Ranger bergerak tiba-tiba, berat badannya meluncur ke bilah panik. Jack telah memasangnya beberapa bulan sebelumnya, fitur keselamatan yang dia tambahkan selama renovasinya untuk kenyamanan Ranger. Pintu terbuka, udara musim dingin yang dingin masuk saat Jack mendorong dirinya ke beranda dan menuruni jalan landai, Ranger di sisinya. Mereka tidak berhenti sampai mereka mencapai pohon oak di tepi halaman, tempat Jack akhirnya berbalik untuk melihat kobaran api oranye terlihat melalui jendela tempat yang telah dia sebut rumah selama 3 tahun terakhir. Saat sirene meraung di kejauhan,
Jack mengulurkan tangan dan membenamkan jari-jarinya di bulu Ranger, merasakan detak jantung yang kuat dan mantap di bawahnya. "Anak baik," bisiknya dengan suara tercekat, "kamu menyelamatkan hidupku." Nyeri saraf menyerang tanpa peringatan pada pukul 2:07 pagi. 3 minggu setelah kebakaran, Jack telah tinggal di kabin sewaan kecil milik VFW setempat sementara penilai asuransi menilai kerusakan rumahnya. Kabin itu lebih kecil dari rumahnya dulu, dengan pintu yang lebih sempit yang membuat navigasi dengan kursi rodanya menjadi tantangan yang konstan. Mungkin itu adalah stres karena perpindahan atau tempat tidur yang tidak familiar, atau hanya keacakan kejam dari saraf yang rusak, tetapi rasa sakit itu datang seperti kilat, putih, panas, dan listrik yang menyebar dari tulang belakang bagian bawahnya melalui anggota tubuh hantu yang masih diyakini ada oleh otaknya. Punggung Jack melengkung tanpa sadar, napasnya tercekat di tenggorokan saat penderitaan melumpuhkan diafragmanya. Dia pernah mengalami episode ini sebelumnya, tetapi tidak sejak sebelum menemukan Ranger. Obatnya, suntikan darurat yang dapat mengganggu kesalahan saraf, terletak di atas lemari di seberang ruangan, mungkin sejauh bermil-mil. Jack mencoba berteriak, tetapi hanya erangan tercekik yang lolos saat gelombang rasa sakit lainnya menerjangnya. Ranger, yang sedang tidur di tempat tidurnya di dekat kompor kayu, langsung waspada, telinganya tegak ke depan, kepala miring. Saat dia menilai situasi, napas Jack yang berat dan postur tubuh yang kaku adalah tanda-tanda kesusahan yang tidak salah lagi. Tanpa ragu-ragu, gembala Jerman itu berjalan cepat ke sisi tempat tidur Jack, menyodok tangannya dengan hidung dingin. "Obat?" Jack berhasil mengucapkan di antara gigi yang terkatup, dengan lemah menunjuk ke arah lemari. "Kasusnya?" Ranger melihat dari Jack ke lemari dan kembali lagi, telinganya tegak ke depan dengan konsentrasi. Mereka tidak pernah berlatih untuk tugas khusus ini, tetapi selama berbulan-bulan Jack telah mengajarinya untuk mengambil berbagai barang dengan nama. Anjing itu menyeberang ke lemari, dengan hati-hati menutup rahangnya di sekitar kotak hitam kecil dan membawanya ke tempat tidur, meletakkannya di samping tangan Jack yang gemetar. Jack meraba-raba resleting, jari-jarinya canggung karena rasa sakit. Melihat perjuangannya, Ranger menggunakan giginya untuk membantu menarik resleting, membuka kotak itu untuk memperlihatkan jarum suntik yang sudah diisi di dalamnya. Dengan upaya yang luar biasa, Jack meraih injektor, membukanya dengan giginya dan menyuntikkan obat ke pahanya. Kemudian dia jatuh kembali, terengah-engah, menunggu kelegaan yang akan membutuhkan menit-menit berharga untuk tiba. Selama penantian abadi, Ranger tetap waspada, meletakkan kepalanya dengan lembut di dada Jack, seolah memantau detak jantungnya yang berpacu. Ketika napas Jack akhirnya mulai normal, Ranger mendekat, memberikan kehangatan dan tekanan lembut yang entah bagaimana membuat rasa sakit sisa lebih tertahankan. "Kamu sesuatu yang lain," bisik Jack ketika dia bisa berbicara lagi, menjalin jari-jarinya yang gemetar melalui bulu Ranger. "Apa yang kulakukan hingga pantas mendapatkanmu?" Pagi harinya, kabar tentang kepahlawanan malam Ranger telah menyebar melalui komunitas veteran yang erat. Jack telah menelepon Dr. Peterson untuk pengisian ulang darurat obatnya, menyebutkan pemikiran cepat Ranger sambil lalu, Dr. Peterson, terkesan, berbagi kisah itu, dengan izin Jack, selama pertemuan staf VEA di mana kisah itu sampai ke telinga seorang koordinator untuk Asosiasi Anjing Pelayan Nasional yang kebetulan memberikan presentasi hari itu. 3 hari kemudian, Jack menerima panggilan tak terduga dari Catherine Simmons, Direktur Program Veteran Asosiasi. "Sir San Martin," dia memulai setelah memperkenalkan dirinya, "saya mengerti anjing Anda melakukan bantuan luar biasa selama keadaan darurat medis. Meskipun tidak memiliki pelatihan hewan pelayan formal, Ranger sangat istimewa," Jack mengakui, menyaksikan subjek percakapan mereka tertidur di sepetak sinar matahari di dekat jendela. "Dia tampaknya tahu apa yang saya butuhkan sebelum saya melakukannya terkadang. Itulah jenis bakat alami yang kami cari," Catherine menjelaskan. "Organisasi kami menyediakan anjing pelayan bersertifikat untuk veteran, tetapi kami juga mengembangkan program untuk membantu veteran dengan anjing yang sudah ada yang menunjukkan potensi layanan. Kami ingin menawarkan dukungan pelatihan profesional untuk membantu Ranger menjadi hewan pelayan yang bersertifikat penuh. Tawaran itu murah hati. Seorang pelatih akan berkunjung setiap minggu, peralatan akan disediakan dan semua biaya akan ditanggung." Jack menerima dengan penuh syukur, menyadari kesempatan untuk memformalkan apa yang dia dan Ranger telah mulai secara naluriah. Sertifikasi juga akan memberi Ranger perlindungan hukum dan hak akses yang akan membuat hidup Jack lebih mudah. Sesi pelatihan pertama dijadwalkan untuk hari Selasa berikutnya. Sementara itu, Jack terus memperbarui blognya, sekarang dengan audiens yang berkembang hingga ribuan. Posting terbarunya yang menggambarkan respons Ranger selama episode rasa sakit menghasilkan ratusan komentar dan bagikan. Seorang produser dari acara Pagi Nasional menghubunginya untuk meminta wawancara video tentang kemitraan veteran anjing. Banyak hal terjadi dengan cepat,
"Sobat," kata Jack kepada Ranger saat mereka bersiap untuk kedatangan kru kamera, "semoga kamu siap untuk close up MU." Wawancara, yang disiarkan kejutaan pemirsa selama Minggu Veteran, melambungkan Jack dan Ranger ke ketenaran yang tak terduga. Produser dengan terampil mengedit kisah mereka, menyelingi rekaman Ranger membantu Jack dengan foto-foto kabin yang terbakar dan bekas luka merah mentah di sekitar leher Ranger, bukti visual seberapa jauh mereka berdua telah datang. Jack berbicara dengan martabat yang tenang tentang perjalanan paralel mereka dari trauma hingga penyembuhan, sementara Ranger melakukan tugas-tugasnya dengan presisi yang tenang. "Apa yang ingin Anda katakan kepada veteran lain yang mungkin berjuang dengan isolasi atau tujuan setelah bertugas?" pewawancara bertanya. Menjelang akhir segmen, Jack berhenti, tangannya bertumpu di kepala Ranger. "Saya akan mengatakan bahwa terkadang bantuan datang dari tempat yang tidak terduga. Saya pikir saya menyelamatkan Ranger hari itu di hutan, tetapi yang benar adalah kami saling menyelamatkan dan tidak ada rasa malu untuk membutuhkan penyelamatan terkadang." Tanggapannya sangat luar biasa. Kotak masuk email Jack dan bagian komentar blog dibanjiri pesan. Para veteran berbagi kisah kegelapan dan penebusan mereka sendiri. Organisasi penyelamat hewan melaporkan lonjakan pertanyaan adopsi, khususnya untuk hewan penampungan dengan kebutuhan khusus. Seorang pembantu Kongres menghubungi tentang memasukkan kisah Jack dalam sidang mendatang tentang dukungan VA yang diperluas untuk program hewan pelayan. Yang paling signifikan, sebuah organisasi nasional bernama Second Chance Guardians menghubungi Jack dengan proposisi luar biasa. Mereka berspesialisasi dalam latih anjing pelayan elit untuk veteran dengan keterbatasan mobilitas yang parah atau PTSD. Direktur eksekutif mereka, Maria Cortez, meminta pertemuan pribadi di kabin Reynolds Jack. Maria tiba pada suatu pagi Februari yang dingin, seorang wanita mungil dengan rambut bergaris perak dan efisiensi yang tajam dari seseorang yang terbiasa memerintah. Dia mengamati interaksi Jack dan Ranger selama hampir 1 jam sebelum menjelaskan minat organisasinya. "Ranger memiliki insting dan kecerdasan yang luar biasa," katanya, "menerima secangkir kopi dari Jack, ikatan di antara Anda jelas. Tetapi yang sangat luar biasa adalah kemampuan beradaptasinya. Sebagian besar anjing pelayan dilatih untuk kebutuhan veteran tertentu sejak kecil. Ranger telah mengatasi traumanya sendiri untuk mengintuisikan dan mengatasi trauma Anda." Jack mengangguk, menyadari kebenaran dalam penilaiannya. Dia belajar dengan cepat, tampaknya mengerti apa yang saya minta, hampir sebelum saya menyelesaikan perintah. Maria meletakkan cangkirnya, ekspresinya berubah serius. "Itulah mengapa saya di sini, Sir San Martin. Kami percaya Ranger dapat sangat berharga bagi program kami, bukan hanya sebagai anjing pelayan lain, tetapi sebagai model pelatihan. Kemampuannya untuk bertransisi dari hewan yang dianiaya menjadi pendamping pelayan yang luar biasa mewakili potensi tertinggi dari kemitraan manusia-anjing." Jack merasakan beban dingin menetap di perutnya. "Apa sebenarnya yang Anda usulkan?" "Kami ingin membawa Ranger ke fasilitas pelatihan nasional kami di Colorado. Dia akan menjadi bagian dari program pemuliaan dan pelatihan kami, membantu kami mengembangkan metode yang lebih baik untuk merehabilitasi anjing penyelamat sebagai hewan pelayan. Dia akan mendapatkan perawatan terbaik, lahan untuk berlari dan akan membantu banyak veteran lain seperti Anda." "Anda ingin mengambilnya?" kata Jack datar, bukan pertanyaan, tetapi kesadaran. Mata Maria melembut dengan pengertian. "Saya tahu apa yang saya minta, Sir San. Tim transportasi dapat datang seawal minggu depan. Kami memberikan pembaruan komprehensif dan Anda dipersilakan untuk berkunjung kapan saja." Jack menatap keluar jendela, pikirannya berlomba-lomba. Bagian logis dari dirinya menyadari kesempatan itu. Ranger dapat membantu mengubah kehidupan lusinan, mungkin ratusan, veteran yang membutuhkan. Bagian egois, bagian yang bangun setiap pagi berterima kasih atas berat hangat di kakinya dan gonggongan lembut sapaan, memberontak pada pemikiran itu. "Saya perlu memikirkannya," katanya akhirnya, "ini bukan hanya keputusan saya. Ranger dan saya, kami adalah tim." Maria mengangguk, meninggalkan kartunya di atas meja saat dia pergi. "Luangkan semua waktu yang Anda butuhkan, tetapi ingat, terkadang tindakan cinta terbesar adalah melepaskan untuk kebaikan yang lebih besar." Hari-hari berikutnya adalah yang tersulit sejak cedera Jack. Dia bergerak melalui rutinitasnya secara mekanis, mengawasi Ranger dengan intensitas baru, mencatat setiap interaksi, seolah menyimpan ingatan. Dia berbicara dengan Dr. Peterson panjang lebar, menimbang kebutuhan emosionalnya terhadap potensi manfaat bagi veteran lain. "Apa yang akan Anda lakukan?" dia bertanya. "Saya tidak bisa menjawabnya untuk Anda, Jack," jawabnya dengan lembut, "tapi saya akan mengatakan ini. Pemulihan Anda luar biasa dan Ranger telah menjadi pusat dari itu.
Apapun yang Anda putuskan, pertimbangkan apakah itu mendukung atau merusak kemajuan yang telah Anda berdua buat. Malam sebelum tim transportasi dijadwalkan tiba, Jack dengan enggan setuju setelah berhari-hari mencari jiwa. Dia duduk di beranda kabin sewaan, Ranger di kakinya. Salju tipis turun, tidak biasa untuk bagian Texas itu, menaburi lanskap dengan warna putih hantu. Jack telah mengemas perlengkapan Ranger dengan rapi, tempat tidur khususnya, mainan favorit, alat pelatihan yang telah mereka gunakan bersama dan kaos Jack yang usang yang sering digunakan Ranger untuk tidur. Mereka akan menjagamu dengan baik, kata Jack dengan suara tercekat karena emosi, dan kamu akan membantu banyak orang lain sepertiku menemukan jalan kembali. Ranger mendongak ke arahnya, mata kuning cerdas itu memantulkan cahaya beranda. Aku berharap aku bisa menjelaskan mengapa kamu harus pergi. Aku berharap kamu bisa mengerti. Itu karena kamu luar biasa, bukan karena aku tidak menginginkanmu. Pagi tiba dengan cepat yang kejam. Jack hampir tidak tidur, menghabiskan sebagian besar malam duduk di samping tempat tidur Ranger, satu tangan bertumpu pada sisi anjing itu, merasakan naik turunnya napasnya yang stabil. Tepat pukul 10 pagi, sebuah van putih dengan logo Second Chance Guardian berhenti di jalan masuk. Seorang pawang bernama Thomas keluar, clipboard di tangan, sikapnya profesional tetapi baik. Selamat pagi, Sir San Martin. Saya mengerti kami di sini untuk Ranger. Pandangannya tertuju pada gembala Jerman yang duduk waspada di samping kursi roda Jack. Jack mengangguk, tidak mempercayai dirinya untuk berbicara. Dia melaju ke depan Ranger, bergerak dalam sinkronisasi yang sempurna di sampingnya. Ini dia. Saya sudah menyiapkan surat-surat dan perlengkapannya. Thomas berlutut, menawarkan tangannya agar Ranger mengendus. Dia anak laki-laki yang tampan. Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengannya. Dia melakukan sebagian besar sendiri, jawab Jack, mengulurkan tangan untuk menggaruk di belakang telinga Ranger untuk terakhir kalinya. Dia hanya membutuhkan kesempatan. Thomas berdiri, menunjuk ke arah pintu belakang van yang terbuka di mana peti transportasi yang nyaman menunggu. Kita harus pergi jika kita ingin membuat waktu yang baik. Colorado adalah perjalanan yang panjang. Jack menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Ranger, perintahnya dengan lembut, truk. Itu adalah perintah yang mereka latih untuk memuat ke kendaraan, yang telah dikuasai Ranger berbulan-bulan yang lalu. Ranger melihat ke arah van, lalu kembali ke arah Jack, posturnya waspada tetapi ragu-ragu. Jack mengangguk memberi semangat, meskipun hatinya hancur. Ayo, nak, tidak apa-apa. Ranger berdiri, mengambil 2 langkah menuju van, lalu tiba-tiba berbalik. Dengan gerakan yang disengaja, dia mengelilingi kursi roda Jack sekali, lalu duduk dengan kuat di sisi Jack, menekan tubuhnya ke roda, kepalanya bertumpu di lutut Jack. Pesannya tidak bisa lebih jelas. Seandainya dia berbicara dengan lantang, aku akan tinggal bersamamu. Jack menatapnya dengan heran, lalu mendongak ke arah Thomas yang sedang menonton dengan keheranan yang tidak disembunyikan. Saya belum pernah melihat yang seperti itu, pawang mengakui, biasanya membutuhkan beberapa kali percobaan dengan lingkungan baru, tetapi itu adalah, tidak, terima kasih, yang cukup jelas. Emosi membuncah di tenggorokan Jack saat dia meletakkan tangannya di kepala Ranger. Setelah semuanya, pelecehan, penelantaran, rasa sakit, Ranger memilihnya. Bukan fasilitas canggih, bukan lahan seluas hektar untuk berlari, bukan misi yang penting, hanya Jack dengan kabin sewaan kecil dan kursi roda dan kehidupan yang tenang. Saya pikir, kata Jack, akhirnya menemukan suaranya, kita mungkin perlu mempertimbangkan kembali pengaturan ini. Thomas mengamati mereka untuk waktu yang lama, lalu mengangguk, saya akan menelepon Direktur Cortez. Saya punya perasaan dia ingin mendengar tentang ini secara langsung. Panggilan itu mengarah pada kompromi yang awalnya tidak dipertimbangkan oleh Jack atau Maria. Second Chance Guardians masih akan mendapat manfaat dari kemampuan luar biasa Ranger, tetapi tidak dengan memisahkannya dari Jack. Sebaliknya, mereka akan mendanai pembangunan kembali rumah Jack yang rusak akibat kebakaran dengan fasilitas pelatihan khusus di properti itu. Jack akan menjadi pelatih regional untuk organisasi tersebut, bekerja dengan anjing penyelamat dan veteran di daerahnya. Ranger akan berfungsi sebagai hewan pelayan dan model pelatihan, dengan kunjungan sesekali ke kampus utama untuk program-program tertentu, selalu bersama Jack. Ini adalah solusi yang tidak lazim, Maria mengakui melalui telepon, tetapi kemudian kemitraan Anda dengan Ranger tidak lazim sejak awal. Terkadang kita perlu menyadari ketika kita telah menemukan sesuatu yang istimewa dan beradaptasi di sekitarnya, daripada memaksanya ke dalam kerangka kerja kita yang ada. Saat berita tentang pengaturan itu menyebar,
kisah Jack mendapat perhatian yang lebih luas. Sebuah majalah terkemuka menampilkan dia dan Ranger di sampul mereka dengan judul, Ikatan yang Tidak Terputus. Bagaimana seorang veteran lumpuh dan seekor anjing yang ditinggalkan menulis ulang aturan pemulihan. Artikel itu merinci perjalanan mereka dari pertemuan pertama di hutan hingga misi baru mereka, membantu orang lain menemukan hubungan penyembuhan yang serupa, berdiri di salju yang baru saja turun, menyaksikan Fantomas berangkat menuruni jalan masuk yang panjang. Jack merasakan Ranger bersandar di kakinya. Kehadiran hangat dan solid yang telah menjadi sama pentingnya baginya dengan bernapas. "Kamu memilihku," bisiknya, masih kagum dengan kebenaran yang sederhana dan mendalam itu. "Setelah semua yang dilakukan manusia padamu, kamu masih memilihku." Ranger mendongak ke arahnya, matanya berbinar, dengan apa yang hanya bisa ditafsirkan Jack sebagai kepastian. Pada saat itu, dengan matahari musim dingin Texas menembus awan dan berkilauan dari salju, Jack mengerti apa yang dimaksud Dr. Peterson tentang kemajuan, penyembuhan sejati, tentang kembali menjadi siapa Anda sebelum trauma menyerang. Itu tentang menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang ditempa oleh api tetapi tidak dikonsumsi olehnya, sesuatu yang lebih kuat di tempat-tempat yang rusak. Jack mendorong dirinya kembali ke arah kabin. Ranger berjalan dengan setia di sampingnya. Mereka memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, rencana yang harus dibuat, masa depan untuk dibangun bersama. Musim semi tiba dengan janji, membawa pertumbuhan baru ke pedesaan Texas dan kemajuan yang stabil pada rekonstruksi rumah Jack. Kabin yang dirancang ulang akan menampilkan pintu yang lebih lebar, area pelatihan yang mudah diakses dan beranda tertutup yang luas tempat Jack membayangkan bekerja dengan para veteran dan anjing mereka di tahun-tahun mendatang. Second Guardians telah menepati janji mereka, memberikan tidak hanya pendanaan tetapi juga konsultasi ahli tentang menciptakan lingkungan pelatihan yang ideal. Jack dan Ranger telah menetap dalam rutinitas yang nyaman di kabin sewaan sambil mengawasi konstruksi. Kemitraan mereka tumbuh lebih kuat dengan setiap hari yang berlalu. Kemudian surat itu tiba, tampak resmi dengan kepala surat firma hukum yang ditampilkan dengan jelas. Jack membukanya dengan rasa ingin tahu ringan yang dengan cepat berubah menjadi ketakutan dingin saat dia membaca. "Tuan Martin yang terhormat, surat ini berfungsi sebagai pemberitahuan formal bahwa klien kami, Robert dan Diana Whitfield, mengklaim kepemilikan anjing gembala Jerman yang saat ini Anda miliki." Keluarga Whitfield secara positif mengidentifikasi hewan tersebut dari liputan berita sebagai anjing mereka Duke, yang menghilang dari properti mereka di Henderson County sekitar 1 tahun yang lalu. "Kami meminta pengembalian segera hewan tersebut." Surat itu berlanjut dengan terminologi hukum dan ancaman terselubung tindakan pengadilan, tetapi Jack hampir tidak dapat fokus melalui raungan di telinganya. Seseorang mencoba mengambil Ranger, bukan untuk kebaikan yang lebih besar kali ini, tetapi mengklaim dia telah menjadi hewan peliharaan mereka selama ini. "Ini gila," gumam Jack. Ranger mendongak ke arah ketegangan dalam suaranya. "Kamu dirantai dan ditinggalkan. Orang-orang ini, jika mereka bahkan mengatakan yang sebenarnya, mereka mengklaim kamu setelah melihat kita di TV." Dia mengulurkan tangan untuk membelai kepala Ranger, merasa nyaman dengan kehangatan pada di bawah telapak tangannya. "Jangan khawatir, nak, mereka tidak akan membawamu kemanapun." Respons Jack langsung dilakukan. Panggilan ke Second Guardians, ke program bantuan hukum VEA ke Dr. Reeves, yang telah merawat luka awal Ranger. Maria Cortez bereaksi dengan efisiensi karakteristik, menghubungkan Jack dengan pengacara organisasi, seorang wanita berpikiran tajam bernama Elaine Jeffrey, yang berspesialisasi dalam hukum hewan pelayan. Mereka tidak punya kasus, Elaine meyakinkannya selama panggilan pertama mereka. Ranger ditemukan ditinggalkan dengan tanda-tanda pelecehan yang jelas. "Anda telah memberikan perawatan, pelatihan dan perawatan medis selama berbulan-bulan. Selain itu, dia sekarang berfungsi sebagai hewan pelayan Anda." Pengadilan umumnya mengakui ikatan ini, terutama dengan kebutuhan medis yang terdokumentasi. Terlepas dari kepercayaan dirinya, pertempuran hukum dengan cepat meningkat. Keluarga Whitfield mengajukan petisi formal di pengadilan kabupaten, lengkap dengan foto anak anjing gembala Jerman yang mereka klaim sebagai Ranger di masa mudanya. Media lokal mengangkat kisah itu, membingkainya sebagai dilema yang menyayat hati. Veteran cacat yang telah menyelamatkan seekor anjing yang dianiaya versus keluarga yang diduga kehilangan hewan peliharaan kesayangan mereka. Naskah menjadi lebih rumit ketika keluarga Whitfield memberikan wawancara, melukis diri mereka sebagai korban. "Kami mencari selama berbulan-bulan," kata Diana Whitfield kepada Henderson County Gazette, air mata berkilauan, Duke menghilang dari halaman berpagar kami Mei lalu. "Kami memasang brosur, menelepon tempat penampungan. Kami tidak pernah berhenti mencari. Kemudian kami melihatnya di acara TV itu dan tidak bisa mempercayai mata kami." Opini publik, yang telah dengan kuat mendukung Jack setelah kebakaran, mulai terpecah.
Kelompok media sosial terbentuk di kedua sisi kontroversi. Bagian komentar blog Jack menjadi medan pertempuran, memaksanya untuk menerapkan moderasi. Beberapa orang mempertanyakan apakah Jack harus melakukan hal yang benar dan mengembalikan anjing itu kepada pemiliknya yang sah, sementara yang lain menunjuk pada kondisi Ranger ketika ditemukan sebagai bukti bahwa keluarga Whitfield, jika mereka benar-benar pemiliknya sebelumnya, telah lalai dalam kasus terbaik, kasar dalam kasus terburuk. Pengadilan menjadwalkan sidang untuk awal April. Saat tanggalnya mendekat, Jack mendapati dirinya menarik diri dari koneksi komunitas yang telah mulai dia bangun. Dia membatalkan penampilan di acara veteran, menolak wawancara dan menghabiskan waktu berjam-jam meneliti dokumen hukum dengan Elaine. Tidurnya, yang telah meningkat secara dramatis sejak Ranger datang ke dalam hidupnya, memburuk lagi, ditandai dengan mimpi buruk kembali ke hutan dan menemukan rantai itu kosong. Ranger hilang. Mereka tidak mungkin menang, Dr. Peterson meyakinkan selama sesi darurat. Bukti pelecehan terdokumentasi dengan baik dan peran Ranger dalam pemulihan Anda sangat signifikan secara medis. Jack mengangguk secara mekanis, tetapi keraguan telah merasuk. Anda tidak melihat orang-orang ini di TV. Mereka tampak seperti keluarga Amerika yang sempurna. Ibu, ayah, dua anak menangis karena kehilangan anjing mereka. Melawan itu, saya hanya... Dia menunjuk ke kursi rodanya. Barang yang rusak ini. Jack, kata Dr. Peterson dengan tajam, itu tidak benar dan Anda tahu itu. Catatan layanan Anda, pekerjaan pemulihan Anda, blog Anda yang telah membantu banyak veteran lainnya, hal-hal itu berbicara tentang karakter Anda dan, yang lebih penting, Anda dan Ranger memiliki ikatan yang luar biasa. Setiap hakim dengan mata akan melihat itu. Perpecahan meluas di luar media sosial ke dalam kehidupan sehari-hari Jack. Di restoran kecil tempat dia kadang-kadang sarapan, dia mendengar bisikan dari meja-meja terdekat. Para pekerja konstruksi yang membangun kembali rumahnya terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang bersikeras menyapa Ranger dengan hangat setiap pagi dan mereka yang dengan sengaja menghindari mereka berdua. Yang paling menyakitkan adalah kepuasan puas Bill Thompson ketika mereka berpapasan di toko perangkat keras lokal. Anda mungkin kehilangan binatang itu, kata Bill, tidak berusaha menyembunyikan kesenangannya. Sayang sekali, setelah semua keributan yang Anda buat tentang mempertahankannya. Jack semakin erat menggenggam tali kekang Ranger. Dia tidak akan pergi kemanapun. Pengadilan punya cara lucu dalam melihat sesuatu secara berbeda, jawab Bill, terutama ketika keluarga kandung terlibat. Tekanan itu berdampak pada Ranger juga. Selalu sensitif terhadap suasana hati Jack, gembala Jerman itu menjadi semakin waspada, terkejut pada suara-suara yang tidak terduga dan memposisikan dirinya secara protektif setiap kali orang asing mendekat. Nafsu makannya berkurang dan Jack menyadari dia batuk sesekali, suara kering dan kasar yang tidak langsung mengkhawatirkan tetapi mengganggu hati nurani Jack. 3 hari sebelum sidang pengadilan yang dijadwalkan, Jack terbangun karena suara Ranger muntah di samping tempat tidur. Dalam cahaya redup, dia bisa melihat anjing itu berjuang untuk bernapas, sisi tubuhnya naik turun dengan susah payah. Panik melonjak dalam diri Jack saat dia menarik dirinya ke kursi roda dan meraih teleponnya. Ada sesuatu yang salah dengan Ranger, katanya kepada saluran darurat Dr. Reeves, suaranya tegang karena ketakutan. Dia tidak bisa bernapas dengan benar. Dia batuk dan mengeluarkan cairan. Dr. Reeves, patut dipuji, tiba dalam waktu 30 menit, tas medis di tangan. Pemeriksaannya menyeluruh tetapi ekspresinya semakin serius saat dia mendengarkan paru-paru Ranger dan memeriksa tanda-tanda vitalnya. Kita perlu membawanya ke klinik, katanya akhirnya, menutup stetoskopnya. Paru-parunya tidak terdengar bagus. Mungkinkah pneumonia terkait dengan menghirup asap dari kebakaran? Kadang-kadang efek ini tidak langsung muncul. Jam-jam berikutnya berlalu dalam kabut kekhawatiran dan terminologi medis. Sinarex mengkonfirmasi pneumonia parah, diperumit oleh apa yang disebut Dr. Reeves sebagai jaringan paru-paru yang terganggu dari paparan asap sebelumnya. Ranger dirawat di rumah sakit hewan, ditempatkan pada dukungan oksigen dan antibiotik intravena. Jack menolak untuk pergi, tidur di kursi rodanya di samping kandang tempat Ranger berbaring, terhubung ke peralatan pemantauan, mata yang biasanya waspada menjadi tumpul karena penyakit dan obat-obatan. Kau harus melawan ini, bisik Jack, meraih melalui pintu kandang untuk menyentuh cakar Ranger. Kita telah melalui terlalu banyak untuk membiarkan ini menjatuhkanmu. Sidang dalam 2 hari. Kau harus berada di sana, sobat. Kau harus menunjukkan kepada mereka dengan siapa kau seharusnya berada. Pada hari kedua, kondisi Ranger telah stabil tetapi tetap serius. Kadar oksigennya sedikit membaik tetapi dia masih membutuhkan dukungan tambahan. Dr. Reeves dengan hati-hati optimis tetapi tidak membuat janji.
Dia kuat dan dia berjuang keras, katanya kepada Jack, yang belum meninggalkan klinik kecuali untuk kebutuhan singkat. Tetapi ini adalah infeksi serius dan paru-parunya sudah terganggu. Kita perlu mempersiapkan diri untuk pemulihan yang berpotensi panjang. Jack mengangguk tanpa semangat karena kelelahan dan kekhawatiran. Waktunya tidak mungkin lebih buruk. Bahkan jika Ranger selamat, dia masih akan dirawat di rumah sakit selama sidang pengadilan. Jack berharap hakim akan melihat hubungan mereka secara langsung, mengamati bagaimana Ranger secara alami memposisikan dirinya untuk mendukung perpindahan Jack, bagaimana mereka berkomunikasi dengan isyarat halus yang dikembangkan selama berbulan-bulan kemitraan. Malam itu, saat Jack tertidur gelisah di kursinya di samping kandang Ranger, Elaine tiba dengan berkas kasus dan termoskopi. Dia memperhatikan penampilan Jack yang lesu, sandwich yang tidak tersentuh di meja samping dan napas Ranger yang berat sebelum meletakkan tas kerjanya dengan tekad yang tenang. "Kau terlihat mengerikan," katanya terus terang. "Kapan terakhir kali kau tidur di tempat tidur?" Jack mengangkat bahu, "Tidak masalah, aku tidak akan meninggalkannya." Ekspresi Elaine melembut. "Aku mengerti, tetapi kau harus tajam untuk sidang. Keluarga Whitfield akan berada di sana dengan citra keluarga sempurna dan kisah sedih mereka. Kami membutuhkanmu dalam kondisi terbaikmu." "Bagaimana aku bisa dalam kondisi terbaikku ketika dia seperti ini?" Jack menunjuk ke arah Ranger. "Dia alasan aku menemukan jalan kembali. Tanpa dia..." Suaranya pecah, pertahanan kekuatannya akhirnya runtuh di bawah beban potensi kehilangan. Elaine duduk di sampingnya, sikapnya yang biasanya cepat berubah menjadi welas asih yang tulus. "Jack, dengarkan aku, ini bukan hanya tentang argumen hukum lagi. Ini tentang membuktikan bahwa Ranger bukan hanya properti untuk dikembalikan seperti mesin pemotong rumput yang dipinjam. Dia adalah hewan pelayanmu, partnermu dan, jujur saja, dari semua yang telah kulihat, sumber kehidupanmu. Kita akan membuat pengadilan memahami itu." Saat malam semakin larut di sekitar klinik yang sunyi, Jack memperhatikan dada Ranger naik dan turun dengan setiap napas yang berat. Hati setia yang telah menariknya dari isolasi, yang telah membangunkannya dari mimpi buruk, yang telah memilihnya daripada kehidupan dengan kenyamanan yang lebih besar, sekarang berjuang untuk tetap berdetak. Ironi itu tidak hilang darinya. Setelah selamat dari penelantaran, pelecehan dan kebakaran, bakteri mikroskopislah yang mengancam akan membawa Ranger ke tempat Jack tidak bisa mengikuti. "Kau tidak boleh menyerah," bisik Jack, menekan dahinya ke pintu kandang. "Tidak sekarang, tidak ketika kita masih memiliki begitu banyak yang tersisa untuk dilakukan bersama." Di luar, badai musim semi berkumpul, guntur menggelegar di langit Texas seperti artileri yang jauh. Jack menutup matanya, kenangan membanjirinya. Ranger berdiri berjaga selama episode nyeri sarafnya. Ranger memberitahu tentang kebakaran. Ranger dengan sengaja memilih untuk tinggal daripada pergi dengan tim transportasi. Setiap momen, benang dalam permadani perjalanan bersama mereka, setiap kesaksian tentang ikatan yang telah mengubah dua makhluk yang rusak menjadi sesuatu yang lebih besar dari jumlah bagian mereka. Dan sekarang semuanya tergantung pada keseimbangan. Hidup Ranger terancam oleh penyakit, kemitraan mereka terancam oleh orang asing yang mengklaim kepemilikan, masa depan mereka bersama tergantung pada penilaian orang-orang yang tidak mungkin memahami apa arti mereka satu sama lain. Saat hujan mulai mencambuk jendela klinik, Jack merasa lebih sendirian daripada yang dia rasakan dalam beberapa bulan, meskipun kehadiran staf hewan yang mantap bergerak diam-diam melalui fasilitas yang remang-remang. "Berjuang, Ranger," desaknya, suaranya hampir tidak terdengar di atas badai. "Kita belum selesai." Pagi hari sidang pengadilan tiba dengan cahaya pucat berair yang menyaring melalui jendela klinik hewan. Jack akhirnya menyerah pada kelelahan sekitar pukul 3 pagi, merosot dengan canggung di kursi rodanya di samping kandang Ranger. Dr. Reeves menemukannya di sana selama putaran awalnya. Lehernya menekuk pada sudut yang tidak nyaman. Satu tangan masih meraih melalui jeruji kandang untuk menjaga kontak dengan anjingnya. "Sersan Martin," katanya lembut, menyentuh bahunya. "Jack, bangun." Jack terkejut bangun, segera memeriksa Ranger sebelum matanya sepenuhnya fokus. Yang mengejutkannya, gembala Jerman itu bangun, mata ambernya lebih jernih daripada yang dia rasakan dalam beberapa hari. Meskipun masker oksigen tetap di tempatnya, pernapasan Ranger tampak kurang berat, tatapannya waspada dan terpaku pada Jack. Demamnya turun sekitar tengah malam, Dr. Reeves menjelaskan, berkonsultasi dengan grafik. Pekerjaan darah terbarunya menunjukkan antibiotik akhirnya mendapatkan kemajuan melawan infeksi. Dia belum keluar dari hutan tetapi dia berjuang keras. Bantuan membanjiri Jack seperti gelombang fisik.
dia akan berhasil. Saya katakan, prognosisnya baru saja meningkat dari dijaga menjadi hati-hati optimis, jawabnya dengan senyum kecil. Dia petarung, yang satu ini. Jack meraih melalui jeruji lagi, membelai kepala Ranger dengan lembut. Selalu begitu, sejak hari pertama aku menemukannya. Saat bantuan itu berumur pendek ketika telepon Jack bergetar dengan pesan dari Elaine. Sidang pukul 10 pagi. Perkembangan baru. Telepon secepatnya. Dengan kata-kata meyakinkan terakhir kepada Ranger, Jack mendorong dirinya ke halaman kecil klinik untuk membalas panggilan itu. Pengacara Whitfield mengajukan bukti baru tadi malam, kata Elaine tanpa basa-basi ketika dia menjawab. Mereka memiliki surat-surat pendaftaran untuk gembala Jerman bernama Duke dengan nomor microchip yang tertanam. Perut Jack menegang. Ranger tidak memiliki microchip. Dr. Reeves memeriksa ketika aku pertama kali membawanya masuk. Tepat, jawab Elaine, nada kepuasan yang tak terduga dalam suaranya. Mereka mengklaim chip itu pasti telah dihapus atau gagal. Tapi inilah masalahnya, Jack. Aku meminta paralegal saya menjalankan nomor chip melalui database nasional. Itu terdaftar ke anjing yang sama sekali berbeda, gembala betina yang meninggal 3 tahun lalu. Jack mengerutkan kening mencoba memproses informasi ini. Mereka berbohong, mengajukan bukti curang. Tampaknya begitu. Lebih penting lagi, itu bertentangan dengan klaim mereka sebelumnya bahwa mereka mengenali Duke hanya dari liputan berita. Jika mereka benar-benar percaya Ranger adalah anjing mereka yang hilang, mengapa membuat dokumentasi? Kita harus berada di gedung pengadilan lebih awal untuk mengatasi ini. Dengan hakim yang terbagi antara tinggal bersama Ranger dan berjuang untuknya di pengadilan, Jack dengan enggan meninggalkan klinik setelah mengambil janji dari Dr. Reeves untuk segera menelepon jika kondisi Ranger berubah. Dia tiba di gedung pengadilan Henderson County 30 menit sebelum sidang yang dijadwalkan, menemukan Elaine sudah menunggu dengan setumpuk folder dan ekspresi yang bertekad. Satu hal lagi, katanya saat mereka bersiap untuk memasuki ruang sidang. Saya meminta catatan hewan Whitfield untuk anjing mereka yang diduga hilang. Tidak ada apapun selama 18 bulan terakhir, tidak ada vaksinasi, tidak ada pemeriksaan, tidak ada apapun yang akan menunjukkan kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab sebelum dugaan menghilang. Sidang dimulai dengan perkenalan formal. Hakim Eleanor Harmon, yang memimpin, keluarga Whitfield duduk di satu meja dengan pengacara mereka, seorang pria yang dipoles dengan setelan mahal. Robert Whitfield, tinggi, bahu lebar, dengan sikap percaya diri seseorang yang terbiasa mendapatkan caranya, mengangguk singkat ke arah Jack. Diana Whitfield menunduk, jari-jarinya dengan gugup meremas kain roknya. Tepat ketika persidangan akan dimulai, pintu ruang sidang terbuka dan Maria Cortez masuk dengan wanita lain yang tidak dikenali Jack. Dia menangkap mata Jack dan memberinya anggukan meyakinkan sebelum mengambil tempat duduknya di barisan belakang. Sidang dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan. Pengacara Whitfield melukiskan gambaran simpatik tentang sebuah keluarga yang hancur oleh hilangnya hewan peliharaan kesayangan mereka, hanya untuk menemukannya berbulan-bulan kemudian dalam kepemilikan seorang veteran yang bermaksud baik tetapi sesat. Jack marah pada karakterisasi tetapi tetap diam, seperti yang disarankan Elaine. Ketika giliran Elaine, dia secara metodis membongkar narasi Whitfield, menyoroti perbedaan dalam garis waktu mereka, tidak adanya catatan hewan yang mencurigakan dan, yang paling memberatkan, dokumentasi microchip yang dipalsukan. Yang terhormat, simpulnya, inkonsistensi ini menunjukkan bahwa klaim Whitfield tidak dibuat dengan itikat baik. Selain itu, Ranger, seperti yang sekarang dikenal, ditemukan dalam kondisi yang konsisten dengan pengabaian dan pelecehan parah, dirantai ke pohon, bermil-mil dari tempat tinggal manapun. Hakim Harmon mengerutkan kening mempelajari foto-foto luka Ranger ketika dia pertama kali ditemukan. Ini adalah gambar yang mengganggu. Penasihat, Tuan Whitfield, apakah Anda mempertahankan bahwa ini adalah anjing keluarga Anda? Terlepas dari kondisinya ketika ditemukan, Robert Whitfield bergeser dengan tidak nyaman. Kami percaya dia dicuri dari properti kami dan kemudian dianiaya oleh siapapun yang meninggalkannya. Sebelum hakim dapat menanggapi, Maria Cortez bangkit dari tempat duduknya. Yang terhormat, jika saya boleh, saya memiliki informasi yang relevan dengan kasus ini. Setelah mengidentifikasi dirinya sebagai Direktur Eksekutif Secon Chance Guardians, Maria memperkenalkan temannya, Kapten Jessica Fleming, Korps Hewan Tentara AS. Kapten Fleming memiliki informasi penting mengenai anjing yang bersangkutan, Maria menjelaskan. Hakim, yang tertarik, memberikan izin untuk kesaksian tak terduga ini. Kapten Fleming mendekati bangku dengan membawa portofolio kulit. Yang terhormat, saya bertugas dengan program anjing pekerja militer.
Setelah melihat liputan berita tentang Sersan Martin dan anjingnya, saya mengenali tanda-tanda khas dan respons pelatihan yang mendorong saya untuk menyelidiki catatan kami. Dia membuka portofolionya, mengeluarkan beberapa foto dan dokumen. Gembala Jerman ini cocok dengan penanda identifikasi dari anjing pekerja militer yang ditunjuk K317, nama panggilan Ranger, ironisnya, nama yang sama yang secara independen diberikan oleh Sersan Martin kepadanya. K317 dikerahkan ke Afghanistan dengan Divisi Gunung ke-10 sebagai anjing pendeteksi bahan peledak. Dia dilaporkan hilang dalam aksi setelah penyergapan di dekat Provinsi Kandahar sekitar 15 bulan yang lalu. Sebuah gumaman menyebar ke seluruh ruang sidang saat Kapten Fleming melanjutkan. Catatan kami mencakup foto terperinci, profil DNA dan dokumentasi pelatihan yang secara meyakinkan mengidentifikasi hewan ini sebagai K317. Dia menempatkan foto-foto militer di samping gambar Ranger dengan Jack, tanda hitam dan coklat yang khas dengan jelas cocok. Itu tidak mungkin, protes Robert Whitfield, bangkit berdiri. Kami telah memiliki Duke sejak dia masih anak anjing. Tuan Whitfield, jawab Kapten Fleming dengan dingin, kecuali keluarga Anda membesarkan anjing pekerja militer di properti Anda, itu sama sekali tidak mungkin benar. K317 lahir dan dilatih dalam program kami. Seluruh garis keturunannya didokumentasikan. Hakim Harmon memeriksa catatan militer dengan hati-hati sebelum berbicara kepada pengacara Whitfield. Penasihat, mengingat bukti baru ini dan perbedaan yang telah dicatat dalam klaim klien Anda, saya cenderung untuk menolak petisi ini segera. Apakah klien Anda ingin menanggapi pengungkapan ini? Pengacara itu berunding secara singkat dengan keluarga Whitfield, yang wajahnya telah kehilangan warna. Setelah percakapan yang tegang, dia berbicara kepada pengadilan. Yang terhormat, mengingat informasi baru ini, klien saya ingin menarik petisi mereka. Mata Hakim Harmon menyipit. Baiklah. Petisi ditolak. Dia menoleh ke Jack, ekspresinya sedikit melunak. Sersan Martin, tampaknya Anda dan hewan yang luar biasa ini memiliki sejarah yang cukup panjang bersama. Saya tidak yakin salah satu dari Anda tahu tentang sampai hari ini. Saya tidak melihat alasan mengapa Ranger tidak boleh tetap dalam perawatan Anda. Saat ruang sidang mulai kosong, Kapten Fleming mendekati Jack dengan senyum pahit. Ranger adalah salah satu yang terbaik dari kami. Kami pikir kami telah kehilangannya untuk selamanya setelah penyergapan. Melihatnya sekarang bertugas lagi dalam kapasitas yang berbeda, rasanya benar. Agak kewalahan oleh peristiwa yang baru saja terjadi, Jack bertanya, apakah militer akan menginginkannya kembali? Kapten Fleming menggelengkan kepalanya. Anjing-anjing pekerja yang telah terpisah dari dinas selama ini jarang diintegrasikan kembali dengan sukses. Lebih penting lagi, dia jelas telah menemukan misi barunya bersamamu. Tentara mengakui ikatan itu, Sersan. Dia milikmu sekarang, secara resmi. Malam itu, Jack kembali ke klinik hewan dengan dokumen pengadilan dan catatan militer, menemukan Ranger duduk dan bernapas tanpa oksigen tambahan, peningkatan yang luar biasa hanya dalam 12 jam. Saat Jack menceritakan peristiwa hari itu, Ranger mengawasinya dengan mata cerdas itu yang tiba-tiba memiliki makna baru. Ini bukan sembarang anjing yang menemukan jalannya ke perawatan Jack. Ini adalah sesama prajurit, seseorang yang telah bertugas di zona perang yang sama, bahkan mungkin bersilangan jalan dengan unit Jack tanpa keduanya tahu. Tidak heran kau mempelajari perintah dengan begitu cepat, renung Jack, menggaruk di belakang telinga Ranger. Kau sudah berbicara bahasa itu. Kita hanya perlu menemukan satu sama lain lagi. 2 hari kemudian, dengan Ranger dipulangkan dari klinik tetapi masih dalam pengobatan, Jack menerima seorang pengunjung tak terduga di kabin sewaan. Truk Bill Thompson melaju ke jalan masuk, tetapi awan debu dan deru mesin agresif yang biasa tidak ada. Kendaraan itu berhenti dengan lembut dan selama beberapa menit tidak ada yang keluar. Jack menyaksikan dari jendela yang bingung dengan perilaku yang tidak khas dari tetangga antagonisnya ini. Akhirnya, pintu pengemudi terbuka dan istri Bill, Martha, keluar, seorang wanita yang pernah dilihat Jack di sekitar kota tetapi jarang berbicara dengannya. Dia mendekati beranda dengan langkah ragu-ragu, wajahnya dilukis dengan kekhawatiran. Martha? Jack membuka pintu sebelum dia bisa mengetuk. Apakah semuanya baik-baik saja? Ini Bill, katanya, suaranya tegang karena ketegangan. Dia mengalami stroke kemarin pagi. Dia stabil tetapi para dokter mereka mengatakan dia mungkin tidak akan berjalan lagi, mungkin juga memiliki masalah bicara. Terlepas dari sejarah di antara mereka, Jack merasakan kekhawatiran yang tulus. Aku turut berduka mendengarnya. Apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan?
Martha memutar cincin pernikahannya dengan gugup. Dia akan pulang besok. Asuransi akan menanggung beberapa perawatan di rumah, tetapi tidak banyak. Aku tidak yakin bagaimana aku akan mengatur segalanya sendiri. Bill menyebutkan sebelum semua ini terjadi bahwa kamu memiliki peralatan khusus, modifikasi untuk membuat segalanya lebih mudah. Kupikir mungkin kamu bisa memberitahuku apa yang mungkin membantu. Tentu saja, kata Jack sebelum dia bisa menyelesaikan. Aku akan senang untuk datang dan memberimu beberapa ide. Kelegaan melembutkan fitur Martha. Itu akan menjadi lebih dari sekadar kebaikan, mengingat bagaimana Bill memperlakukanmu. Minggu berikutnya Jack melakukan perjalanan 2 mil ke properti Thompson untuk pertama kalinya. Ranger, masih dalam pemulihan tetapi membaik setiap hari, menemaninya. Martha menyambut mereka dengan hangat, meskipun dia mengamati Ranger dengan ketidakpastian. Dia sangat berperilaku baik, Jack meyakinkannya, memperhatikan kegugupannya, dan dia bahkan mungkin membantu menunjukkan kepada Bill beberapa teknik untuk mobilitas. Bill Thompson duduk di kursi roda di ruang tamunya, sisi kanan wajahnya sedikit terkulai. Kerangkanya yang dulunya mengesankan entah bagaimana berkurang. Matanya melebar ketika Jack masuk, campuran emosi yang kompleks melintasi fitur-fiturnya yang sebagian lumpuh. Lihat siapa yang datang untuk membantu, Bill, kata Martha dengan keceriaan paksa. Jack akan memberi kami beberapa saran tentang membuat segalanya lebih mudah di sekitar rumah. Tatapan Bill jatuh ke Ranger, yang telah memposisikan dirinya dengan tenang di samping kursi Jack. Yang mengejutkan semua orang, anjing itu bergerak maju, mendekati Bill dengan langkah hati-hati. Dia mengendus tangan Bill yang lemas, lalu meletakkan kepalanya dengan lembut di lutut pria itu, gerakan menghibur yang sama yang sering dia gunakan dengan Jack selama masa-masa sulit. Ulas asih yang tak terduga dari seekor hewan yang pernah coba dia singkirkan dari komunitas mematahkan sesuatu dalam diri Bill Thompson. Air mata menggenang di matanya saat dia dengan canggung menepuk kepala Ranger dengan tangan kirinya yang masih berfungsi. Aku minta maaf, dia berhasil mengucapkan kata-kata yang tidak jelas tetapi tidak salah lagi. Mudah, Bill, kata Jack dengan tenang. Kita punya waktu untuk menyelesaikan semua itu. Saat ini, mari fokus untuk membuatmu bergerak lagi. Sore itu menandai awal dari aliansi yang tidak mungkin. Jack berbagi saran praktis tentang navigasi kursi roda, modifikasi rumah dan teknik adaptif. Dia berjanji untuk kembali minggu berikutnya dan minggu berikutnya. Apa yang dimulai sebagai gerakan bertetangga telah berkembang menjadi rutinitas dukungan rehabilitasi yang teratur, dengan Ranger secara naluriah mengambil peran sebagai anjing terapi selama kunjungan mereka. Selama kunjungan keempat mereka, saat kehangatan musim semi akhirnya memegang kendali permanen atas pedesaan Texas, sebuah truk pickup berdebu dengan plat militer melaju ke jalan masuk Thompson. Seorang pria tinggi dengan pincang yang jelas muncul, menatap dengan ragu-ragu pada kelompok yang berkumpul di beranda. Permisi, panggilnya mendekat perlahan. Aku mencari Jack Martin. Seseorang di kota mengatakan aku mungkin menemukannya di sini. Jack mendorong ke depan. Itu aku. Pria itu mengangguk, mengulurkan tangannya. Michael Reynolds, sebelumnya staf sersan divisi Gunung ke-10. Aku melihat ceritamu di buletin veteran. Aku harus datang dan melihat sendiri apakah itu benar-benar dia. Dia? Jack bertanya, meskipun sesuatu di perutnya sudah tahu jawabannya. Mata Reynolds tertuju pada Ranger, yang telah benar-benar diam. Perhatiannya terkunci pada pendatang baru. Anjing itu menyelamatkan hidupku dan nyawa 3 orang lainnya di unitku. Kami terjepit setelah It menghantam patroli kami. Ranger, kami memanggilnya Rex, kemudian mendeteksi bahan peledak sekunder yang akan menghabisi kami semua. Ada penyergapan, tembakan berat. Dalam kekacauan, dia menghilang. Kami mencari berhari-hari, tetapi... Reynolds berlutut, meskipun ketidaknyamanannya jelas, dan Ranger mendekatinya perlahan, mengendus dengan saksama. Momen pengakuan tampaknya berlalu di antara mereka, beberapa fragmen sejarah bersama mengakui dirinya melintasi pemisah tahun dan benua. Kami pikir dia sudah mati, kata Reynolds pelan, menjalankan tangan lembut di atas kepala Ranger. Ketika dia tidak kembali ke pangkalan, kami mengadakan semacam peringatan, namanya ditambahkan ke dinding kehormatan K9 di Fort Drum. Dia mendongak ke arah Jack, matanya berbinar karena emosi. Dan sekarang di sini dia masih melayani, masih menyelamatkan nyawa dari kursi rodanya di beranda. Bill mengawasi reuni dengan pemahaman yang baru ditemukan. Anjing itu, katanya, bicaranya lebih jelas setelah berminggu-minggu terapi, adalah sesuatu yang istimewa.
Jack mengangguk, mengamati saat Ranger bergerak dengan nyaman di antara dirinya dan Reynolds, dua prajurit terhubung oleh hewan luar biasa yang telah selamat dari penelantaran, pelecehan dan perang untuk membawa penyembuhan kemanapun dia pergi. Dia selalu begitu, jawab Jack. Kita hanya tidak semua melihatnya dengan benar. Musim panas menetap di atas pedesaan Texas, membawa malam-malam keemasan yang panjang dan aroma honeysuckle di angin. Rumah Jack yang dibangun kembali berdiri selesai pada akhirnya. Struktur satu lantai yang dirancang dengan cermat dengan lorong-lorong lebar, meja yang dapat diakses dan beranda tertutup yang luas yang melilit dua sisi bangunan. Interiornya menampilkan area pelatihan dengan peralatan khusus, sementara 5 hektar di sekitarnya sebagian telah dipagari untuk menciptakan ruang latihan yang aman untuk anjing dalam berbagai tahap pelatihan. Pertempuran hukum dengan keluarga Whitfield telah berakhir tidak hanya dengan penolakan klaim mereka, tetapi dengan konsekuensi yang tidak terduga. Setelah sidang pengadilan, penyelidikan mengungkapkan bahwa keluarga Whitfield telah mencoba klaim penipuan serupa terhadap 2 pemilik hewan peliharaan lainnya di kabupaten tetangga. Kantor Kejaksaan Negeri mengejar tuntutan untuk mengajukan dokumen palsu ke pengadilan, yang mengakibatkan hukuman pelayanan masyarakat dan permintaan maaf publik kepada Jack. Pengungkapan itu mengubah opini publik secara meyakinkan, dengan mantan skeptis sekarang mendekati Jack di kota untuk menyatakan dukungan atau berbagi cerita tentang penyelamatan hewan peliharaan mereka sendiri yang menantang. Yang paling mengejutkan adalah catatan tulisan tangan yang diterima Jack dari Diana Whitfield, terpisah dari permintaan maaf yang dimandatkan oleh pengadilan. Tindakan suamiku salah, tulisnya. Aku tahu itu dan tidak mengatakan apa-apa. Kami tidak pernah memiliki anjingmu, tetapi melihat ikatan di antara kamu mengingatkanku tentang seperti apa perawatan yang tulus. Aku berusaha menemukan keberanian itu dalam diriku lagi. Jack telah menyimpan surat itu, tidak menanggapi atau membuangnya. Pengingat bahwa penebusan memiliki banyak bentuk dan sering dimulai dengan kebenaran kecil dan menyakitkan. Transformasi dalam diri Bill Thompson terbukti lebih luar biasa. Sesi rehabilitasi mingguan telah berkembang menjadi persahabatan sejati. Mantan antagonis menjadi salah satu advokat Jack yang paling vokal. Ketika Bill mendapatkan kembali kemampuan berjalan yang terbatas dengan tongkat, dia merayakan dengan membantu Jack memasang rambu di pintu masuk ke apa yang sekarang secara resmi disebut Sechon Chance Ranch. Tanda kayu, yang diukir oleh seorang seniman lokal, menampilkan siluet seorang pria di kursi roda dan gembala Jerman berdiri berdampingan. Tidak pernah terpikir aku akan berada di sisi pagar. Jack tersenyum, meraih untuk menggaruk belakang telinga anjing gembala Jerman. Ranger telah mengajariku bahwa ikatan terkuat seringkali terbentuk antara bagian-bagian yang paling hancur. Itulah filosofi yang akan memandu semua yang kami lakukan di sini. Setelah upacara, para tamu berkeliling fasilitas sambil menikmati hidangan ringan yang disediakan oleh para pendukung lokal. Bangunan utama menampung kantor administrasi, ruang pemeriksaan hewan di mana Dr. Reeves akan mengadakan klinik mingguan, dan area umum untuk sesi pelatihan kelompok. Bekas garasi telah diubah menjadi akomodasi pengunjung yang mudah diakses untuk para veteran yang berpartisipasi dalam program pencocokan residensial 2 minggu. Di belakang rumah, halaman pelatihan menampilkan peralatan yang dirancang untuk instruksi anjing pelayan dan latihan terapi fisik. Michael Reynolds, yang tetap berhubungan sejak pertemuan pertama mereka di rumah keluarga Thompson, mendekati Jack saat kerumunan mulai bubar. Aku sudah memikirkan tawaranmu, katanya, bersandar pada tongkatnya, tentang bergabung dengan staf pelatihan di sini. Jack mengangguk dengan semangat. Posisi itu masih terbuka. Pengalamanmu dengan anjing pekerja militer akan sangat berharga. Reynolds melihat sekeliling dengan berpikir. Awalnya aku ragu, tidak yakin aku siap untuk berkomitmen untuk tinggal di satu tempat lagi. Tetapi melihat semua ini, memahami apa yang kau bangun di sini, dia mengulurkan tangannya. Hitung aku akan merasa terhormat menjadi bagian darinya. Saat senja turun di atas properti, kerumunan menipis sampai hanya beberapa teman dekat yang tersisa. Jack mendapati dirinya di beranda belakang bersama Dr. Peterson menyaksikan Ranger dan anjing penampungan yang baru diadopsi Bill Thompson. Seekor anjing campuran bertelinga satu bernama Scout, menjelajahi halaman yang dipagari bersama. Pernahkah kau membayangkan ini? Dr. Peterson bertanya, menunjuk ke arah peternakan dan masa depan yang diwakilinya. Ketika kau pertama kali memulai terapi setelah pulang? Jack menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihat melewati jam berikutnya, apalagi tahun depan. Dia menyaksikan Ranger membimbing anjing yang lebih muda melalui latihan pelatihan yang menyenangkan. Kesabaran anjing gembala Jerman terlihat jelas saat Scott bingung melalui perintah. Kupikir ceritaku telah berakhir di Afghanistan. Ternyata itu hanya mengubah arah. Dr. Peterson tersenyum. Penelitian mendukungmu. Kau tahu. Hubungan terapeutik antara veteran dan hewan pelayan menunjukkan hasil yang luar biasa untuk PTSD, depresi,
bahkan rehabilitasi fisik. Apa yang kau lakukan di sini bukan hanya penuh kasih, itu adalah ilmu berbasis bukti yang bertemu dengan jiwa. Jack merenung. Aku suka itu. Saat kegelapan tiba, Jack menyalakan lampu beranda, menerangi halaman pelatihan dengan cahaya lembut. Dia mendorong dirinya ke tepi jalan landai, bersiul untuk Ranger, yang segera menanggapi panggilan itu. Anjing gembala Jerman berlari menaiki jalan landai, Scott mengikuti dengan penuh semangat anak baik. Jack memuji, menawarkan camilan kepada kedua anjing itu. Ranger mengambilnya dengan lembut, lalu duduk di samping kursi roda di posisi yang telah dia sempurnakan berbulan-bulan yang lalu, cukup dekat untuk menawarkan dukungan untuk transfer. Tubuhnya, jangkar yang mantap melawan roda. Malam itu, setelah tamu terakhir pergi dan peternakan menjadi tenang, Jack duduk di komputernya memperbarui blog yang sekarang menjadi bagian dari situs web resmi Sechon Sanchez Ranch. Dia mengunggah foto-foto dari upacara hari itu, menambahkan informasi tentang kelompok pelatihan pertama yang dijadwalkan tiba bulan berikutnya, dan menjawab pesan dari para veteran yang menanyakan tentang program tersebut. Satu email khususnya menarik perhatiannya, sebuah pesan dari seorang kapten marinir yang menggambarkan seorang kopral muda yang baru-baru ini terluka dalam pelatihan, berjuang dengan pemulihan fisik dan dampak psikologis dari disabilitas permanen. Dia menolak sebagian besar terapi, tulis kapten itu, tetapi dia dulu bekerja dengan unit K9. Aku bertanya-tanya apakah terhubung dengan programmu mungkin menjangkaunya ketika tidak ada yang lain. Jack mengetik jawabannya segera, bahwa dia ke sini secepatnya dia diizinkan secara medis untuk bepergian. Kami akan menunggu. Dia melampirkan informasi tentang fitur aksesibilitas dan layanan dukungan peternakan sebelum menambahkan catatan pribadi. Beritahu kopralmu bahwa langkah tersulit adalah percaya ada sesuatu yang menunggu di sisi lain rasa sakit akan membantunya menemukannya. Saat Jack bersiap untuk tidur, melakukan rutinitas malam yang telah menjadi kebiasaan sejak cederanya, dia merenungkan perjalanan yang membawanya ke momen ini, dari keberadaan soliter yang telah dia ukir dalam kesedihan dan rasa sakit hingga kehidupan yang bertujuan yang sekarang dia jalani. Transformasi itu tampak ajaib dan tak terhindarkan, seolah-olah semua jalan telah mengarah ke persimpangan ini selama ini. Ranger melompat ringan ke tempat yang telah ditentukan di kaki tempat tidur, berputar 3 kali sebelum menetap dengan desahan puas. Ritual itu tidak berubah sejak hari-hari awal mereka bersama, membuat senyum di wajah Jack. Hari besar besok, sobat, katanya pelan, meraih untuk mematikan lampu. Penilaian resmi pertama untuk potensi pasangan. Ekor Ranger berdebam di selimut dalam apa yang Jack kenali sebagai pengakuan. Dalam kegelapan, Jack bisa melihat siluet anjing gembala Jerman, kepala terangkat sedikit seolah-olah sedang berjaga, bahkan dalam keadaan istirahat. Rantai yang pernah mengikatnya ke pohon di hutan sudah lama hilang. Bekas lukanya memudar menjadi garis-garis perak yang hanya terlihat ketika cahaya mengenai bulunya pada sudut tertentu. Yang tersisa adalah kekuatan, kesetiaan, dan kapasitas untuk penyembuhan yang terus membuat takjub. Di luar, hujan Texas yang lembut mulai turun, berdebar lembut di atap logam baru. Jack memejamkan mata mendengarkan ritme yang menyatu dengan napas Ranger yang teratur. Besok akan membawa tantangan baru, jiwa baru yang mencari kesempatan kedua yang telah menyelamatkan mereka berdua. Untuk saat ini, di saat tenang antara penyelamatan dan pembaruan ini, itu sudah cukup untuk sekadar menjadi dua orang yang selamat yang telah menemukan satu sama lain bukan hanya persahabatan tetapi juga pelengkap. Selamat malam, Ranger, bisik Jack. Kita melakukan yang baik. Di tahun-tahun senja kehidupan, kita sering merenungkan apa yang telah hilang, kekuatan kita, tujuan kita, teman kita di sepanjang jalan. Perjalanan Jack dan Ranger mengingatkan kita bahwa luka terdalam kita dapat menjadi tempat di mana tujuan baru berakar. Seperti banyak dari kalian yang melayani negara kalian atau mendukung mereka yang melakukannya, Jack menemukan bahwa penyembuhan bukan tentang kembali menjadi siapa kita dulu, tetapi menjadi sesuatu yang lebih kuat di tempat-tempat yang hancur, ketika hubungan tampak mustahil dan isolasi terasa aman. Ingatlah bahwa terkadang ikatan yang paling mendalam terbentuk antara jiwa-jiwa yang memahami penderitaan. Pengalamanmu, bahkan bab-bab yang menyakitkan, memiliki nilai. Bekas lukamu, terlihat dan tersembunyi, menceritakan kisah kelangsungan hidup yang penting. Kesempatan kedua tidak menghapus masa lalu. Mereka mengubahnya menjadi jembatan menuju makna. Apakah kau menghadapi tantangan kesehatan, kehilangan kemandirian, atau kesedihan yang tenang karena hidup lebih lama dari orang yang dicintai? Ketahuilah bahwa ceritamu belum berakhir. Itu hanya mengubah arah dan bab berikutnya mungkin menyimpan tujuan dan hubungan tak terduga yang membuat semua perbedaan. Kuharap kau menikmati cerita hari ini. Berlangganan. Berlangganan saluran sehingga kau tidak ketinggalan lebih banyak cerita seperti ini.
Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang kau pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.